Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Neni Harisah. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi tentang pengantar praktek perakitan dan instalasi. Sebelumnya saya ingin memberitahu, jurusan saya adalah Teknologi Informasi dan Prodi Manajemen Informatika. Ayo simak video selanjutnya ya. Pada materi ini, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari materi, yaitu pengenalan dan identifikasi motherboard atau mainboard komputer, kemudian perangkat komputer lanjut, setelah itu perakitan komputer, kemudian BIOS. Agar pembahasan kita lebih menarik dan mudah untuk dipahami, kita akan mulai pembahasannya satu-satu ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan dan identifikasi motherboard atau mainboard komputer. Motherboard merupakan suatu jenis papan sirkuit elektronik yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Motherboard sendiri berupa papan utama yang berbentuk PCB dan memiliki chips BIOS, jalur-jalur, maupun konektor yang berfungsi menghubungkan masing-masing perangkat serta seluruh komponen yang penyusun komputer. Nah, teman-teman, gambar di bawah ini contoh dari motherboard. Pada contoh tersebut telah tersusun komponen-komponen dari motherboard yang sudah dirakit. Fungsi dari motherboard adalah untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras dan sinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Adapun komponen dari motherboard yaitu soket prosesor atau CPU soket. Dalam soket prosesor ini, dia berfungsi untuk memasang prosesor. Slot memory. Slot memory berfungsi sebagai tempat untuk memasangkan RAM. Setelah itu ada slot ID dan slot SATA. Pada slot ini berfungsi untuk menghubungkan hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Kemudian ada namanya slot EGP dan PCI Express X16 yang berfungsi untuk tempat pemasangan VGA card atau graphic card. Kemudian BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah chips yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. Setelah itu ada namanya baterai CMOS. Pada baterai CMOS ini, dia bentuknya kecil. Dia digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Selanjutnya adalah power connector. Konektor ini dihubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik. Selanjutnya, dia ada namanya I/O port yang biasanya berada di bagian casing yang merupakan kumpulan dari port sebagai input maupun output data komputer yang terdiri dari USB, LAN, VGA, serial, PS2. Cara kerja motherboard yaitu satu-satunya komponen utama tempat komponen yang terhubung satu sama lain. Ia bekerja sebagai sistem saraf tubuh kita dan terutama memiliki kemampuan untuk mengangkut data dari setiap jenis, menghubungkan sejumlah perangkat, namun sebagai fungsi dasarnya adalah untuk menghubungkan CPU atau prosesor dengan bagian lain dari komputer. Ada dua jembatan utama loh pada motherboard yang menghubungkan berbagai komponen tersebut, masuk prosesor. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang perangkat komputer lanjut. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Pada umumnya, komputer ini terdiri dari 3 elemen, yaitu perangkat keras atau hardware yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Kemudian ada namanya perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari pengguna. Kemudian ada namanya pengguna komputer atau brainware, yaitu pemakai atau operator komputer. Berdasarkan dari fungsinya, komputer ini ada dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Pada komponen input
terdiri dari mouse dan trackpad, pen, scanner, mikrofon, keyboard. Pada komponen proses, ia memilih diantaranya adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan RAM. Dan pada komponen output, terdiri dari monitor, printer, speaker. Nah, udah sampai kita loh kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu perakitan komputer. Perakitan komputer adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang teknis komputer. Meski begitu, kini semua orang juga bisa loh belajar untuk merakit komputer, karena sumber-sumber kita untuk belajar bukan cuma hanya di buku loh. Sekarang kecanggihan teknologi bisa membantu kita untuk belajar bagaimana cara kita merakit komputer. Adapun alat yang perlu kita gunakan saat merakit komputer, yang pertama obeng plus, obeng minus, tang buaya, pinset, gelang antistatik. Adapun komponen-komponen perangkat komputer yaitu casing, power supply, motherboard atau mainboard, RAM, prosesor, hard disk, heatsink fan, optical drive, kabel data, perangkat display, monitor, keyboard, mouse. Nah, saatnya kita belajar yuk bagaimana sih langkah-langkah merakit komputer. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk merakit sebuah komputer. Yang pertama, kita harus memasang prosesor pada monitor. Salah. Maksudnya, kita harus memasang prosesor pada motherboard. Sebelum memasang motherboard, ada baiknya kita memasang prosesornya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemasangan motherboardnya nanti. Kemudian, pasang motherboard. Pasang motherboard pada casing dengan cara menempatkannya sesuai dengan yang ada pada lubang di antara casing serta lubang motherboard, lalu kunci dengan menggunakan skrup. Setelah itu, pasang pendingin atau heatsink. Pendingin ini ditempatkan pada prosesor dan dilengkapi dengan perangkat penahan agar tidak lepas. Setelah itu, memasang memori RAM. Cara memasang RAM sebenarnya mudah saja dan tidak sulit ketika memasang modul yang lain, karena untuk memasangannya cukup buka tuas tempat RAM diletakkan atau ditempelkan. Selanjutnya, pasang setu daya atau power supply. Pada saat membeli casing, power supply sudah terpasang secara otomatis. Namun, jika ternyata power supply-nya belum terpasang, maka kita harus memasangnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya, pasang kabel motherboard pada casing. Setelah itu, pasang drive. Tahapan berikutnya adalah dengan memasang drive. Misalnya seperti hard disk, CD-ROM atau DVD-ROM dengan cara di bawah ini. Pada langkah-langkah yang tadi sudah tersusun bagaimana cara kita untuk merangkit komputer. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu pasang card adapter. Setelah itu, phase terakhir dan rakitan komputer. Untuk langkah terakhir dari proses ini, ketika unit komputer sudah tertutup selubung dan setruknya, lalu sambungkan kabel yang ada di adapter IC pada outlet dinding. Kemudian sambungkanlah konektor monitornya pada konektor kartu grafis, konektor kabel keyboard, serta konektor mouse ke konektor mouse. Nah, untuk materi terakhir yaitu tentang BIOS. BIOS adalah dasar dari kepanjangan Basic Input Output System, yang merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi-fungsi dari perangkat hardware atau perangkat keras komputer. Cara kerja BIOS-nya dimulai dari proses inisialisasi, di mana dalam proses tersebut itu bisa terlihat jumlah memori yang terinstall, jenis dari hard disk serta kapasitasnya, dan sebagainya. Kemudian BIOS akan mencari penginstalasi serta menampilkan informasi-informasi dari graphic card. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara untuk setting BIOS. Untuk langkah pertama, kita perlu menekan tombol delete
ubah pengaturannya. Pada tampilan ketiga, tab security digunakan apabila teman-teman ingin memberi password pada BIOS. Selanjutnya, tampilan keempat atau boot akan digunakan untuk mengatur booting pada laptop atau komputer. Biasanya, sebelum menginstal ulang, pengaturan boot lah yang terlebih dahulu disetting. Langkah terakhir, yaitu terdapat tampilan seperti di bawah ini. Akan ada pemberitahuan mengenai exit atau save BIOS. Exit berarti kamu keluar dari semua pengaturan yang telah kamu setting. Dan save berarti kamu akan menyimpan semua pengaturan yang telah kamu atur. Untuk men-save-nya, jangan lupa tekan F10. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa di komen ya, karena kritik dan saran dari teman-teman semua sangat saya butuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.